Ya, terima kasih Bapak Pendeta Pardosi yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian di pagi hari ini. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ya, shalom, salam jumpa kembali dalam pertemuan ibadah pagi kita. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Mari kita berdoa. Kita menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami bersyukur ya Bapa, pagi hari ini, benar ya Tuhan, sebagaimana doa-doa yang sudah dipanjatkan untuk memuliakan-Mu ya Bapa, sebagai permohonan dan rasa syukur kami di pagi hari ini. Benar ya Bapa di surga, Engkau telah menjaga dan selalu menjaga hidup kami. Dan nyata pada pagi hari ini kami datang kembali ya Tuhan. Kami bersujud di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Dan selalu kerinduan kami satu hal adalah selalu ingin menikmati kebenaran firman-Mu. Kami sambut semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, saya menggunakan kacamata yang baru ini Bapak Ibu Saudara. Karena ternyata pagi-pagi hari itu sinar dari cahaya penerangan ini lumayan silau Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi saya bersyukur, kita bersyukur tetap bisa ya menjalankan ibadah pagi kita ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oke, baiklah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lanjutkan lagi di hari pertama minggu ini. Kita bersyukur, kita mulai lagi ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya, untuk melanjutkan lagi pembelajaran kita yang sangat luar biasa, membekali kita terus ya Bapak Ibu Saudaraku untuk melanjutkan lagi kehidupan kita bersama di dalam persekutuan kita akan kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita kembali lagi ke kitab Galatia pasalnya yang kelima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan terus memperdalam lagi ya bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana firman Tuhan terus meneguhkan akan pengertian kita tentang kehidupan kita yang baru, kehidupan yang bergerak di dalam kasih karunia Tuhan ini. Ya Bapak Ibu Saudara, kemarin di dalam pemberitaan firman Tuhan, khotbah minggu kita, saya juga sudah Bapak Ibu Saudara bisa kembali mengulangi menonton video di YouTube, di channel YouTube kita, saudara-saudaraku, untuk lebih memperdalam lagi, memperluas lagi pemahaman kita tentang kebenaran kasih karunia ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali membuka Alkitab kita dari Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasal 5 ya. Kembali lagi kita akan membaca, saya akan membaca untuk kita. Kita masih di ayatnya yang ke-16, 17 dan 18 ya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan membaca sekali lagi. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab
keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah beberapa kali mendengarkan penjelasan tentang bagian-bagian yang berhubungan dengan bagaimana hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita akan sama-sama melihat lagi secara spesifik, secara khusus, apa yang harus kita lakukan, supaya kita, dikatakan di sini, supaya hidup kita terus mengalami pimpinan dari Roh Kudus. Amin. Jadi apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita menyikapinya, saudara-saudara, persisnya bagaimana kita mengamati, bagaimana kita memperhatikan bahwa setiap hari, setiap saat, bahwa hidup kita yang baru itu sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah suatu perjalanan hidup yang kita sadari dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya berjalan begitu saja tanpa arah. Jadi kehidupan kita yang baru ini mempunyai pola-pola bagaimana dia bergerak mengikuti kehendak daripada Allah kita, kehendak daripada Roh Kudus, Dan beberapa kali Bapak Ibu Saudara, kita sudah melihat bagian lain di dalam Alkitab firman Tuhan ini untuk menegaskan bahwa pimpinan daripada Roh Kudus tidak mungkin itu lepas dari pemahaman kita yang benar terhadap kehendak Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita terus merenungkan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke-12 itu, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiranmu, supaya kamu dapat membuktikan apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita di dalam kehidupan yang baru ini, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan sedang membuktikan diri kita. Bapak Ibu Saudara, bukan sedang membuktikan pemikiran-pemikiran kita, kehebatan-kehebatan dari penampilan pengetahuan yang kita raih dari dunia ini. Bukan itu yang mau kita tampilkan di dalam kehidupan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau seperti itu konsepnya, kalau kita ingin menampilkan apa usaha dan perbuatan kita, saudara-saudaraku, itu merupakan suatu informasi yang keliru yang kita sampaikan kepada dunia ini, Jadi karena manusia baru itu kan mempunyai suatu kehidupan dengan sistem informasi yang berbeda dengan dunia ini. Jadi ini adalah zaman ini disebut-sebut adalah zaman sistem yang digerakkan oleh sistem informasi. Semua kehidupan, bidang kehidupan manusia saat ini, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa lagi dilepaskan. Kemajuan-kemajuan yang diraih itu diukur daripada
penerapan sistem informasi teknologi. Nah, itu sekarang Bapak Ibu Saudara di dalam bidang-bidang kehidupan manusia saat ini, apapun yang dibutuhkan, saudara-saudaraku, maka tidak bisa lepas dari sistem informasi yang harus dihubungkan untuk mengerjakan apapun segala sesuatu kemajuan yang mau diraih oleh manusia di dunia ini, ya. Dan bahkan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak bisa lepas daripada sistem informasi teknologi yang memudahkan kita, Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita alami, yang kita lakukan pada pagi hari ini. Adanya ya sarana-sarana teknologi yang kita gunakan untuk kita bisa terhubung satu dengan yang lain di dalam ya persekutuan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, beberapa tahun yang lalu ini ya persisnya adalah boleh dikatakan untuk membiasakan hal ini seperti aplikasi Zoom Meeting, dan juga bahkan Bapak Ibu Saudaraku dengan live streaming ya di Facebook, di YouTube. Ini baru kita memperoleh kesempatan atau membiasakan hal ini pada masa terjadinya COVID-19, Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya kita belum terlalu terpikir ya untuk menggunakan teknologi informasi seperti ini, aplikasi-aplikasi yang menghubungkan kita secara online. Belum, Bapak Ibu Saudara, kita mengenal atau belum membiasakan sarana seperti ini. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kemajuan teknologi informasi ini, maka saudara dan saya saat ini mempunyai satu kesempatan untuk mengenal, ya, untuk mengetahui dengan lebih jauh lagi yang sebenarnya, saudara-saudaraku, di dalam kehidupan iman kita, ya, justru kitalah yang memiliki satu sarana yang tidak terbatas untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu sendiri yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya. Amin. Yang barangkali saudara-saudara dan saya ya sebelumnya belum mempunyai kebiasaan ya secara rutin seperti ini. Setiap pagi kita bisa mendengarkan bersama-sama bagaimana firman Tuhan mengajar kita, bagaimana firman Tuhan kita boleh terima setiap pagi, Bapak Ibu Saudara, memudahkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan dan mendorong hati dan pikiran kita untuk selalu bersiap dengan gairah, dengan semangat yang baru, ya, dengan pengetahuan yang baru yang kita peroleh, ya, setiap pagi kita bertumbuh di dalam kerinduan yang semakin besar untuk melayani Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya bahwa tentunya ya yang kita ingin pahami dengan baik, lebih baik lagi di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita sudah tanpa kita sadari, kita sudah menerima dari dunia ini informasi ya tentang hubungan kita dengan Tuhan Allah itu di dalam konsep yang keliru, konsep yang salah, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, itulah pengetahuan yang lama yang menghambat kita untuk ya bisa lebih mudah menyerahkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita
mempunyai kekuatan yang baru saat ini. Amin. Kita mempunyai satu pengetahuan yang jauh lebih berkuasa, jauh lebih bernilai, dan jauh lebih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengenal ya kasih karunia Tuhan yang merupakan ya cara hidup yang kita tempuh saat ini yang berkenan kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara, ya, jadi kita saat ini sedang belajar untuk mengenal kehendak Allah yang sempurna. Amin. Kita sedang belajar untuk memahami diri kita di dalam konsep dan pemikiran Allah itu sendiri. Dan saudara-saudaraku, tentunya ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, ya sekali lagi mungkin tanpa kita sadari bahwa kita sudah mengadopsi atau kita sudah memegang prinsip-prinsip yang keliru, yang tidak sesuai dengan pemikiran yang baru yang Tuhan inginkan itu bisa harus menjadi pegangan atau menjadi cara kita untuk berpikir tentang kehidupan kita di dalam Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudaraku, ya, pemikiran yang lama itu atau daging yang melekat yang saat ini masih ada di dalam tubuh kita ini, Bapak Ibu Saudara, itu juga mempunyai daya serap. Ya, mempunyai daya serap terhadap hal-hal yang keliru, ya. Dan karena itulah maka Bapak Ibu Saudara, kita sekarang mempunyai sistem seleksi, ya, sistem seleksi ya yang bisa memfilter apa yang Allah nyatakan benar dan apa yang tidak benar. Maka saudara-saudara dan saya belajar terus untuk memperbaharui pengetahuan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ambil contoh Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita ambil contoh misalnya ya bagaimana informasi-informasi yang keliru, perkataan-perkataan yang keliru yang tanpa disadari oleh manusia itu sudah menguasai pemikirannya tanpa ada satu kekuatan untuk bisa menyeleksi, untuk membedakan apakah itu benar atau tidak. Jadi manusia ya di dalam daging itu hanya mengikuti saja ya apa perkataan-perkataan atau pemikiran-pemikiran yang salah yang disebarkan atau yang diteruskan oleh orang lain melalui pendengaran-pendengaran kita. Nah, ambil contoh Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita ambil contoh misalnya orang bertanya, Bapak Ibu Saudara, yang mana yang duluan? Ayam lebih dulu atau telur lebih dulu? Ada. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sering kita dengar orang memperdebatkan telur lebih dulu atau ayam lebih dulu. Nah, orang mengatakan ayam duluan. Nah, lalu orang lain mengatakan dari mana ayam kalau tidak ada telur? Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini berputar-putar orang memperdebatkan seperti lingkaran setan Bapak Ibu Saudara. Atas nama pengetahuan dan penelitian ilmu pengetahuan, orang memperdebatkan. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kepada firman Tuhan, itu adalah suatu perdebatan yang bodoh Bapak Ibu Saudara. Ya, dari mana kita tahu? Ya, mari kita lihat dulu Bapak Ibu Saudaraku di dalam Kejadian pasal 1. Ini hanya salah satu contoh saja bagaimana manusia membiarkan pikirannya menjadi bodoh karena mereka tidak bersandar kepada firman Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat dulu
di dalam Kejadian pasal 1, ya, Kejadian pasal 1, kita kembali dulu kepada Alkitab kita, ya, untuk bisa menemukan jawabannya. Bagaimana kita berpegang teguh kepada kebenaran daripada, ya, pengetahuan manusia yang menjauhkan kita dari kehendak Allah. Nah, kita harus kembali kepada Alkitab itu sendiri, Bapak Ibu Saudara, sebagai sumber informasi yang mutlak, kebenaran yang membawa kehidupan kita yang selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, kita lihat dulu di Kejadian pasal 1. Kita ambil contoh, Bapak Ibu Saudara, untuk memecahkan teka-teki atau kebingungan atau perdebatan sia-sia, ya, di antara orang-orang yang tidak mencari jawaban dari Alkitab tentang pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan ini. Ya, Kejadian pasal 1. Kita lihat di ayat 20. Ya, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita perhatikan apa yang firman Tuhan katakan di sini, ketika Tuhan menciptakan segala hewan-hewan, dikatakan Tuhan memerintahkan supaya berkembang biak. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana telur berkembang biak kalau telur duluan daripada ayam? Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama kali, itu sudah menjadi manusia yang dewasa. Bukan melalui orok atau melalui bayi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menciptakan, memulai kehidupan manusia di dunia ini. Itu diciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia yang sudah dewasa. Jadi demikian juga binatang-binatang yang diciptakan oleh Tuhan pertama kali, itu adalah di dalam keadaan sudah siap untuk berkembang biak. Jadi bukan mulai dari telur. Jadi orang memperdebatkan, mana duluan, telur apa ayam? Ya, orang bilang ayam. Dari mana ayam kalau tidak ada telur? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, upaya untuk menyingkirkan, ya, kebenaran firman Tuhan, menjauhkan manusia itu dari kebenaran firman Tuhan yang mutlak. Bapak Saudara, diciptakanlah perdebatan yang tidak penting, supaya kelihatan manusia itu hebat di dalam pengetahuannya. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada hebatnya pengetahuan manusia dibandingkan dengan pengetahuan Allah. Dan pengetahuan Allah itu sudah dinyatakan di dalam firman-Nya, Alkitab. Dan banyak orang tidak merasa menarik untuk membaca Alkitab. Dan itu walaupun mereka punya Alkitab, ya Bapak Ibu Saudara, mulai dari mulai dari masa anak kecil sampai dewasa, Bapak Ibu Saudaraku, belum tentu orang-orang yang mengatakan bahwa dia pengikut Yesus, belum tentu pernah dia membaca Alkitab itu. Mungkin ada Alkitab di rumah-rumahnya, tapi Alkitab itu ditaruh, disimpan, mungkin sampai berdebu dan seterusnya, karena tidak pernah dibuka firman Tuhan itu. Dan orang itu yang mengatakan pengikut Yesus Kristus hanya bersandar kepada pikirannya sendiri dan hanya percaya kepada perkataan orang lain, perkataan manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah itulah sebabnya, ya saudara-saudaraku, firman Tuhan mengatakan
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan akal pikiranmu, supaya kamu dapat membuktikan apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara-saudaraku, Alkitab itulah yang sempurna. Amin. Dan dari firman Allah, ya, Alkitab buku yang paling benar, atau kitab yang paling mulia yang tidak ada duanya adalah Alkitab yang ada di tangan kita. Firman Allah ini adalah menjadi sumber daripada kebenaran kehidupan kita, dan bagaimana kita selalu terhubung dengan pemikiran-pemikiran yang benar kepada Tuhan adalah kebutuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mutlak harus terus belajar akan kebenarannya. Amin. Karena itulah sistem informasi yang dapat menopang, yang dapat menopang pemikiran-pemikiran kita, supaya keputusan-keputusan kita benar di hadapan Allah. Jadi tidak bergantung kepada perasaan kita, tidak bergantung kepada kekeliruan pengalaman kita di masa yang lalu itu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan tadi bahwa berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, karena kita, Paulus katakan, karena kamu mempunyai suatu pengalaman yang tidak kamu sadari, bahwa kamu telah menyerap informasi-informasi yang keliru dari orang lain, perkataan-perkataan yang tidak sesuai, tidak selaras dengan kehidupan manusia barumu. Paulus katakan, kamu harus menanggalkan itu. Itu yang dikatakan di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Saya ajak kita untuk melihat, dikatakan Efesus pasalnya yang keempat, Oke. Kita lihat di Efesus pasal 4, dikatakan Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-22, dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu apa? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Jadi saudara-saudaraku, bahwa kita harus percaya dan harus sungguh-sungguh yakin, dan kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa kita ini mempunyai suatu pengalaman yang keliru. Saudara-saudaraku, entah kita menyadari hal itu, dan cenderung sebenarnya kita tidak terlalu menyadari hal itu, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah, saudara-saudaraku, sebabnya di dalam diri kita masih ada tersisa residu-residu daripada informasi yang keliru tentang kehendak Allah itu sendiri, dan itulah yang sering membuat tampil kita menjadi orang-orang yang terlalu membela diri kita sendiri, atau yang disebut dengan sifat yang egois. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih, puji Tuhan, karena Allah kita mengingatkan kita. Amin. Allah kita terus mengajar kita bahwa kita harus merendahkan hati di hadapannya. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa kita sudah tahu semuanya dan menutup pikiran kita, seperti banyak orang
yang tidak mau membuka pikirannya untuk diperbaharui oleh firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu adalah kenyataan. Dan orang-orang yang merasa bahwa tidak perlu dia dikoreksi oleh firman Tuhan, orang-orang yang merasa bahwa dia bisa mengatur kehidupannya sendiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah Paulus katakan merupakan sifat daripada manusia yang hidup di dalam kebodohan di hadapan Allah. Orang-orang yang percaya, yang merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, seperti Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara, yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan Allah, dia mau dengan penuh kerelaan apa yang Allah kehendaki untuk dia lakukan sepenuhnya di dalam kehidupannya. Ketika Yesus Kristus ada di dunia ini, saudaraku, dikatakan dia tidak mempertahankan kealahannya, ya, tetapi Yesus Kristus menjadi teladan, ya, sebagai manusia yang merendahkan dirinya untuk taat sampai taat mati di kayu salib. Kenapa? Karena itu adalah merupakan kehendak Allah supaya kita memperoleh penebusan yang sempurna atas kehidupan kita yang lama, supaya kita mempunyai, ya, cara yang baru, kehidupan yang baru dengan, ya, pemahaman tentang hal-hal yang berkenan kepada Allah. Sehingga saudaraku dikatakan tadi, ya, oleh Rasul Paulus di situ bahwa berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu yang kita pelajari itu, Bapak Ibu Saudara, dari, ya, sekitar kita, ya, mulai dari masa kecil kita, Bapak Ibu Saudaraku, dengan bergaul dengan orang-orang yang belum tentu hidup di dalam kebenaran, bahkan kita belajar dari mereka tentang pengetahuan-pengetahuan dan prinsip-prinsip kehidupan. Saudara-saudara dan saya diminta oleh Tuhan, diminta oleh Rasul Paulus di sini supaya kita bersedia untuk diperbaharui informasi tentang kehidupan yang jauh lebih bernilai dari apa yang pernah kita dengar. Saudara-saudaraku, karena iman itu timbul dari pendengaran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di ayat 23 tadi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa karena ini dihubungkan dengan, ya, manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu berarti kehidupan kita ini yang baru ini terhubung dengan pekerjaan Yesus Kristus yang sempurna, apa yang dilakukannya di atas kayu salib, peristiwa, ya, kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Dari situlah Bapak Ibu Saudaraku, Allah mengaruniakan kepada kita informasi, ya, pengetahuan yang benar berkaitan dengan kehidupan kita yang baru supaya bisa takluk kepada pimpinan daripada Roh Kudus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah, ya, coba kita lihat lagi, saudaraku, di dalam Galatia pasalnya, kalau kita lihat sebelumnya, sebelum pasal 5 itu, Paulus sudah menjelaskan di Galatia pasal 4 itu sebagai satu ilustrasi, satu gambaran bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan saat ini membawa diri kita untuk memiliki ketegasan, mengambil sikap supaya kita menjauhkan pemikiran-pemikiran yang lama, tetapi kita beralih dengan tegas mengadopsi, menerima, ya, pengetahuan yang baru yang kita miliki, yang kita peroleh, ya, dari firman Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, ini adalah satu gambaran, ya, bagaimana kita harus bersikap tegas
ya terhadap diri kita sendiri, supaya kita mengambil keputusan mengutamakan, ya, memprioritaskan kebenaran firman Allah sebelum kita, ya, melakukan apapun yang kita kerjakan setiap hari, Bapak Ibu Saudara, sebagai pembimbing, ya, firman Allah sebagai pengarah, dan firman Tuhan sebagai penyejuk, dan kebenaran firman Tuhan sebagai pembaharu, ya, yang mengarahkan kehidupan kita pada pola-pola yang benar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, kita lihat di dalam Galatia pasal 4 itu, ya, Paulus sudah menggambarkan di situ bagaimana, ya, sikap Abraham, Bapak Ibu Saudara, yang awalnya dia ragu-ragu tentang, ya, apa yang terjadi pada kehidupannya, sebab dia telah mengambil satu keputusan yang keliru, yang tidak sesuai dengan, ya, kehendak Allah, yang tidak sesuai dengan pesan daripada Tuhan kepadanya, dan dia berpaling kepada dirinya sendiri dan mengambil keputusan yang keliru bagi dirinya, dan mengakibatkan, ya, hal itu menjadi problem di dalam keluarganya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, contoh dari kehidupan Abraham di dalam keluarganya, ya, Abraham yang disebut sebagai bapak orang beriman, ya, beginilah Bapak Ibu Saudara, ya, yang terjadi di dalam pengalaman kehidupan Abraham itu sendiri. Akibat dari kekeliruan, dia mengikuti informasi yang keliru, bersandar kepada keinginan dagingnya sendiri. Kita lihat di ayatnya yang ke-21 dikatakan, ya, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Abraham yang menggabungkan ini. Yang menggabungkan apa? Yang mencampur adukan, ya, antara 2 anak ini dari 2 perempuan, ya, di dalam rumah tangganya. Dia yang mencampurkan itu, Bapak Ibu Saudaraku, bukan Allah yang menginginkan keadaan itu, ya. Dan itu membawa problem, masalah di dalam kehidupan Abraham untuk menjalani kehidupan selanjutnya di hadapan Allah. Apa problemnya Bapak Ibu Saudara? Kita lihat ayat 23. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, ya, yaitu Ismail yang lahir dari Hagar. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji, dikatakan, ya, oleh karena janji adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan Allah yang menentukan bahwa Abraham harus mengambil Hagar menjadi istrinya, tidak. Tetapi saudara-saudaraku, Abrahamlah yang keliru mengambil keputusan pada saat itu, karena dia tidak sabar menunggu janji Allah digenapi dalam kehidupannya, menjadi nyata di dalam pandangannya, ya. Maka Abraham mengikuti keinginan dagingnya. Abraham menjadi keliru mengikuti informasi yang salah, ya, melalui keinginan-keinginan dagingnya sendiri. Dan itulah yang menimbulkan problem selanjutnya Bapak Ibu Saudara, karena Abraham meragukan, ya, Abraham menjadi bimbang dengan janji Allah yang sebelumnya sudah diterimanya tentang anak perjanjian, ya, yaitu Ishak. Nah, kita lihat ayat 25. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia
sama seperti Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ya, kita lihat, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, ialah ibu kita sebagai kiasan, dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, gambaran daripada tentang kehidupan yang lama dengan kehidupan yang baru, sebagai kiasan dikatakan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, di ayatnya yang ke 20, kita lihat di ayatnya yang ke 27 dikatakan, karena ada tertulis, bersukacitalah hai semandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Ayat 28, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakkan menurut daging, ya, yang dimaksudkan di sini adalah Ismail, ya, anak daripada Hagar, menganiaya yang diperanakkan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, dikatakan itu adalah sebuah ilustrasi, sebuah gambaran tentang kehidupan kita saat ini, di mana saudara-saudara masih hidup di dalam tubuh jasmani ini, di mana kita juga telah belajar hal-hal yang keliru dalam perjalanan kehidupan kita, yang belum tentu itu selaras dengan janji dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita yang baru. Tetapi bagaimana menyikapinya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayatnya yang ke-30, tetapi apa kata nas kitab suci? Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham? Apakah Tuhan mengatakan tidak apa-apa? Ya, kita masih di dunia, karena itu kita bisa juga bersandar kepada pemikiran-pemikiran dunia. Apa itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham, Bapak Ibu Saudara? Tidak apa-apa. Ya, kalau hal itu kamu anggap baik, ya lakukan saja, teruskan saja. Apa Tuhan berkompromi seperti itu kepada Abraham, Bapak Ibu Saudara, tentang hal-hal yang keliru yang diputuskan oleh Abraham bagi dirinya, yang tidak bersesuaian atau yang bertentangan dengan kehendak Allah, dengan janji Allah. Apa yang Allah katakan Bapak Ibu Saudara kepada Abraham pada waktu itu? Apakah Allah membiarkan saja? Tidak, Bapak Ibu. Dikatakan di situ di ayatnya yang ke-30, tetapi apa kata nas kitab suci? Apa kata firman Allah? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan yang merdeka itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Tuhan tidak mengatakan tidak apa-apa, biar berjalan berdampingan dua-duanya. Ya, karena kita masih hidup di dunia ini, ya, kita boleh mengikuti juga keinginan daging kita. Tidak apa-apa, selama kita masih ada di dunia ini, nikmatilah, ya, ikutilah, dan biarlah bersenang-senanglah. Ya, apa yang menyenangkan bagi diri kita, bisa bebas kita melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada dualisme seperti itu di dalam kehidupan kita yang baru itu. Di sini ada suatu ketegasan pemisahan, sebagaimana yang Paulus katakan di Efesus pasal 4 tadi, berhubung dengan cara informasi kehidupan kamu yang kamu adopsi, yang kamu terima, entah sadar atau tidak, kehidupan kamu yang lama harus menanggalkannya, melepaskannya. Ya, dengan kata lain, Paulus katakan di kitab Kolose, karena itu matikanlah di dalam dirimu segala keinginan daging. Karena itu sangat merugikan kita, dan Allah tidak memperhitungkan itu sebagai sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Karena itulah kita tentunya tidak mengetahui persis dengan pengetahuan yang terbatas yang kita miliki sebagai pengetahuan dari kehidupan yang lama yang kita bawa di dalam tubuh jasmani atau daging kita ini, Bapak Ibu Saudara, yang kita serap informasi di dalam perjalanan kehidupan kita karena kita terhubung dengan banyak orang. Bapak Ibu Saudara, tanpa kita sadari, saudaraku, kita kemungkinan sudah mendengarkan hal-hal yang menjadi prinsip orang-orang lain yang mengajar kita, tetapi tidak bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Maka kita harus meng-cross-check kembali. Amin, Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus mengkonfirmasi kembali segala sesuatu. Pengalaman di dalam kehidupan kita ini itu harus bercermin kembali kepada kebenaran kasih karunia Allah yang sesuai dengan pengetahuan yang baru di dalam Kristus Yesus, supaya saudara-saudara dan saya bisa sepenuhnya menjalani kehidupan kita untuk hidup dituntun oleh Roh Kudus sepenuhnya. Amin. Jadi tidak ada bentuk-bentuk daripada perlawanan, tidak ada bentuk-bentuk daripada kekeliruan, bentuk-bentuk daripada ketidakjelasan di dalam setiap keputusan kita, di dalam setiap tindakan kita setiap hari, tapi itu dipenuhi dengan keyakinan bahwa segala sesuatu kita lakukan berdasarkan pengertian yang benar, sehingga saudara-saudara dan saya melakukan apa saja tentunya di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Nah, itulah yang Allah inginkan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mengapa Rasul Paulus selalu menekankan kepada kita, kepada orang-orang percayanya, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena hanya dengan demikian, saudara-saudara dan saya sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita boleh yakin dalam setiap tindakan, dalam setiap perkataan kita, di dalam setiap keputusan, di dalam setiap pemberitaan kita, Bapak Ibu Saudara, kita dasarkan itu pada suatu keyakinan yang sungguh-sungguh benar berdasarkan firman Allah yang dibagi dengan tepat. Amin. Nah, jadi bukan pengetahuan kita itu menggerakkan tindakan kita karena pengetahuan yang keliru, yang campur aduk, Bapak Ibu Saudara. Karena Allah bukan melahirkan di dalam diri kita ini sesuatu bentuk yang kembar. Kembar siam, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Tidak ada kompromi antara daging dan roh. Saudaraku, itu adalah dua keinginan yang harus dipisahkan. Dan kita tidak mampu memisahkan keinginan-keinginan itu kecuali oleh Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Maka ketegasan kita di dalam mengiring Tuhan, ketegasan kita di dalam hidup mengikuti kehendak Tuhan, itu didasarkan pada benar-benar adalah pengertian yang benar dari terang kebenaran firman Allah. Dan tidak ada keraguan untuk itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Bersyukurlah terus Bapak Ibu Saudaraku, karena kita mempunyai tuntunan, dasar, pimpinan, dan arahan daripada Tuhan ke arah mana hidup kita harus bergerak. Tadi sudah dikatakan tentunya bergerak dan bertumbuh terus ke arah kekudusan hidup kita di dalam Kristus Yesus yang membawa keberuntungan yang besar dan untuk masa depan kita yang cerah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita memperoleh semuanya itu. Jadi jangan pernah Bapak Ibu Saudaraku, sedikit pun jangan pernah berpikir bahwa kita walaupun tidak mendapatkan asupan dari pengetahuan akan kebenaran, maka kita bisa mampu berjalan benar di dalam kehidupan kita ini. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak akan mungkin bisa berjalan seperti itu lagi. Karena apa? Karena kehidupan lama itu, saudaraku, terus menarik kita, mengarahkan kita kembali ke masa yang lalu yang kelam. Supaya apa? Supaya kita rugi
dan supaya hidup kita ini tidak bisa dipakai Tuhan untuk menyaksikan, melayani, menyaksikan akan kasih-Nya yang sempurna itu. Dan Allah mau supaya kita terhindar dari kerugian, ya, menjalani kehidupan kita ini. Allah mau supaya kita selalu di dalam keberuntungan yang bersumber daripada Tuhan kita. Sukacita dan damai sejahteranya Allah ingin penuhkan di dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, yang sudah menyatakan ya hal-hal yang baik dalam kehidupan kita di pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur kepadamu ya Bapa, bahwa pada akhirnya kami terus disadarkan oleh Tuhan, dan pada akhirnya kami menemukan jalan hidup kami yang baru oleh karena pertolongan Roh Kudus, dan sekali-sekali kami tidak akan pernah mengabaikan panggilan Tuhan untuk menyerahkan hidup kami terus diperbaharui oleh firman kebenaran-Mu, firman yang murni, firman yang sungguh-sungguh bersih dari segala noda dan dari segala kesalahan, karena firman-Mu adalah kebenaran yang mutlak, yang terus memberikan informasi, memberikan pengetahuan yang benar, bagaimana kami harus menyikapi setiap tantangan kehidupan kami, sementara yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Dan kami percaya Roh Kuduslah yang memandu hidup kami, dan Roh Kuduslah yang berkuasa mengendalikan segala bentuk daripada kehidupan kami, dan langkah keputusan, pemikiran, dan perbuatan kami. Semuanya kami boleh serahkan itu untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, untuk menyaksikan kasih-Mu yang sempurna kepada dunia yang terhilang. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau memakai hidup kami untuk melayani-Mu ya Bapa. Dan kami bersyukur ya Bapa, sukacita itu kami peroleh di pagi hari ini untuk melanjutkan kehidupan kami dan tugas tanggung jawab kami. Sebagai apapun kami percaya Roh Kudus selalu menyertai apa yang kami kerjakan, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan dibawakan doa syafaat oleh Ibu Rostani Manalu, dan kami serahkan semuanya untuk dibawa dalam doa. Dan juga saudara-saudara kita yang mengikuti dari live streaming Facebook, ya senantiasa didoakan. Saya persilakan untuk Ibu Rostani membawa kita di dalam doa syafaat kita. Tuhan Yesus memberkati.